Ternyata tujuan Inosuke tadi hanya untuk mengembalikan pedang milik Kanao, dan saking cepatnya Doma bahkan gak sadar sama hal itu. Doma kayaknya mulai gemes dan langsung menghampiri Inosuke. Kali ini serangan itu bisa diatasi dengan mudah. Bahkan Inosuke bisa menendang mundur iblis ini. Jiwa barbarnya kembali keluar. Inosuke menerobos masuk buat nyerang Doma. Tapi iblis ini masih tenang-tenang aja karena mengira jangkauan pedangnya gak bakalan sampai buat nyerang dirinya. Dan bener aja serangannya emang gak nyampe. Tapi ternyata serangan itu berhasil nebas mata Doma, dan kalian bakal terheran-heran sama mamang babi hutan ini. Dia mindahin sendi-sendi ke tangan kanannya, Cok. Ini dia lakuin biar jarak serangannya bisa semakin jauh. Keren sih, tapi gua yang ngilu anjing. Doma agak terkejut dengan serangan tadi dan baru pertama kali melihat musuh seperti Inosuke. Jelas lah, Inosuke nih bos, senggol do. Sama kayak pedang Kanao tadi, topeng Inosuke tiba-tiba diambil oleh Doma. Melihat wajah asli Inosuke, kini Doma seperti teringat oleh sesuatu. Doma bertanya ke Inosuke, apakah mereka ini pernah bertemu? Jelas aja Inosuke ngebantah kalau dia nggak pernah ketemu sama Doma kontot ini. Tapi Doma ngeyel, bilang kalau dia ini kenal sama Inosuke. Dibilang kagak pernah ketemu, ngeyel lu bencong. Di sini Inosuke dalam hati bilang kalau orang yang dia rasa pernah ketemu sebelumnya adalah Shinobu, dan dia juga pengen ngobrol suatu saat nanti kalau mereka ketemu lagi. Sambil bilang kalau ingatan dirinya ini sangat kuat, Doma tahu-tahu nusuk kepala pakai jarinya sendiri, seolah-olah dia lagi nyari sebuah ingatan di otaknya. Sampai akhirnya dia nemuin sebuah ingatan 15 tahun yang lalu. Di sana ada seorang wanita berumur sekitar 17 tahunan dari kelingking. Nah, ini yang kita bahas tadi waktu sama Shinobu. Inosuke akhirnya mengingat sang ibu yang menggendongnya sambil bernyanyi, dan ibunya juga mengatakan jika dirinya akan selalu melindungi Inosuke. Setelah mengingat itu, Inosuke tersadar jika janji jari kelingking bukan mengingatkannya pada Shinobu, melainkan itu adalah ingatan dari ibunya. Doma masih lanjut cerita. Dia bilang kalau sebenarnya dia nggak mau ngebunuh ibunya, cuma imajinasi manusia doang. Dan inilah jawaban Inosuke. Kalau neraka itu nggak ada, biar gue sendiri yang buat. Inosuke langsung terobos buat nyerang Doma, tapi Doma juga nggak bakal ngebiarin begitu aja. Iblis ini mengeluarkan jurus awan beku yang akhirnya ditahan oleh Inosuke menggunakan kipas angin merek pedang Nichirin. Kanao yang berniat menyerang Doma dari belakang dengan mudah dilemparin balik ke kolam sama iblis ini. Doma tiba-tiba loncat ke langit-langit bangunan dan bilang karena Akaza sekarang udah mati, kini dia nggak punya banyak waktu dan bikin klon dari es sebagai gantinya. Tapi klon ini juga punya kekuatan yang sama dengan Doma, bahkan satu klon kecil ini bisa bikin Kanao dan Inosuke kewalahan. Inosuke masih berusaha untuk menahan Doma agar tidak kabur dari tempat ini, tapi klon Doma yang nyusahin ini masih menahan dan menyerang Inosuke. Kenapa gue yang gincer anjing? Belum selesai dengan klon pertama, Doma ngeluarin klon yang lain buat mastiin kalau para pemburu iblis yang dia lawan bakal mati di tempat ini. Inosuke dan Kanao bener-bener kewalahan menghadapi klon dari Doma. Rasa panik bikin Inosuke nggak fokus dan terkena serangan dari para klon ini. Balik lagi ke Doma saat dia akan membuka pintu keluar, tiba-tiba saja badan iblis ini mulai meleleh. Kanao di sini bilang kalau akhirnya rencana ini berhasil dan ini semua karena strategi dari Shinobu. Masuk ke flashback waktu Shinobu dan Kanao lagi ngobrol berduaan. Di sini Shinobu bilang buat ngalahin Upper Moon kedua